Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari manajemen kelas A dari kelompok PT Berkah akan mempresentasikan tentang penerapan maksimum dan minimum suatu fungsi dalam ekonomi. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Nurrahim. Perkenalkan, nama saya Dinhida. Perkenalkan, nama saya Karvina Alia Rosari. Perkenalkan, nama saya Cindy Theodora. Baik, pada kali ini kita akan membahas yang pertama adalah turunan pertama, kemudian ada turunan kedua, kemudian ada fungsi dengan dua variabel bebas, kemudian ada contoh soal dan pembahasan untuk masing-masing pembahasan di atas, kemudian ada 5 latihan soal. Yang pertama adalah turunan pertama. Turunan pertama dari suatu fungsi dapat digunakan untuk mengetahui bagian fungsi yang menaik dan bagian yang menurun. Karena dapat mengetahui bagian-bagian kurva suatu fungsi yang menaik atau menurun. Maka dapat mengetahui pula apakah fungsi tersebut mempunyai titik maksimum atau titik minimum. Turunan pertama dari fungsi adalah dy per dx sama dengan 2x dikurang 1. Selanjutnya ada gradien kurva turunan pertama. Gradien kurva di suatu titik ditunjukkan oleh nilai turunan pertama fungsi di titik tersebut. Jadi, seandainya akan dilihat gradien kurva fx pada suatu titik sembarang, katakanlah x sama dengan 2, maka gradien di titik x sama dengan 2 adalah m sama dengan dy per dx sama dengan min 2 dikali 2 sama dengan min 4. Karena gradien di titik X sama dengan 2 bertanda negatif, maka kurva di titik tersebut menurun. Sekarang bagaimana dengan gradien di titik X sama dengan min 2? Dengan memasukkan X sama dengan min 2 ke dalam persamaan gradien dari fungsi itu, maka diperoleh M sama dengan dy per dx sama dengan min 2 dikali min 2 sama dengan 4. Gradien titik X sama dengan min 2 bertanda positif, maka dapat disimpulkan bahwa titik itu kurva menaik. Yang kiri adalah bertanda negatif dan yang sebelah kanan bertanda positif. Langsung nih. Iya. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa untuk semua titik di sebelah kiri titik X sama dengan 0, fungsi fx menaik dan gradien yang dibuat di setiap titik akan bertanda positif. Sedangkan bagian kurva yang berada di sebelah kanan titik-titik, fungsi X sama dengan 0, fungsi fx menurun dan gradien yang dibuat di setiap titik bertanda negatif. Kan fungsi yang kita punya adalah y sama dengan fx turunan pertama dari fungsi tersebut. dy per dx sama dengan y aksen sama dengan f aksen x. Turunan pertama tersebut merupakan gradien fungsi y sama dengan fx di titik x. Kalau sekarang ditinjau satu titik saja, yaitu titik x sama dengan a, maka f aksen A merupakan gradien kurva Y sama dengan fx di titik X sama dengan A. Jika turunan pertama atau f aksen A bertanda positif, maka Y sama dengan fx merupakan fungsi yang menarik untuk X sama dengan A. Bila turunan pertama f aksen A bertanda negatif, maka Y sama dengan fx merupakan fungsi yang menurun untuk X sama dengan A. Next.
Bagaimana fungsi f(x) untuk x sama dengan a yang menyebabkan turunan pertama f(x), yaitu f aksen x sama dengan 0. Jika f(x) kontinu untuk x sama dengan a, maka f aksen a sama dengan 0 dapat diartikan bahwa fungsi mempunyai titik ekstrim, yaitu mungkin titik maksimum lokal atau titik f(x) minimum lokal. Selain itu juga dimungkinkan fungsi memiliki titik belok. Oke, saya akan melanjutkan presentasinya. Perhatikanlah gambar di atas ini. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa satu fungsi mengandung beberapa titik minimum dan maksimum. Secara umum, kita dapat mengatakan bahwa fungsi f(x) mempunyai titik minimum lokal pada x sama dengan a bila f a lebih kecil dari setiap nilai f(x) untuk nilai x di sekitar a. Titik a, titik c, dan titik e adalah titik minimum lokal pada gambar tersebut. Yang kedua, fungsi f(x) mempunyai titik maksimum lokal pada x sama dengan a bila fungsi f(a) lebih besar dari setiap nilai f(x) untuk nilai x di sekitar a. Jadi, titik B dan titik D adalah titik maksimum lokal. Titik maksimum lokal sering juga disebut dengan titik maksimum relatif dan titik minimum lokal disebut dengan titik minimum relatif. Dari beberapa titik minimum lokal, ada titik yang terendah. Oleh karena itu, titik itu disebut dengan titik minimum global. Titik A itu adalah titik minimum global. Dan beberapa titik maksimum lokal ada titik yang tertinggi. Titik itu disebut dengan titik maksimum global. Dari gambar tersebut, titik D adalah titik maksimum globalnya. Selanjutnya, perhatikanlah gambar tersebut. Dari gambar di atas, dilihat bahwa untuk nilai X sama dengan A pada turunan pertama fungsi di titik itu sama dengan 0, atau pada F turunan pertama dari A sama dengan 0. Artinya, gradien fungsi di titik tersebut sama dengan 0 dan Fx di titik tersebut merupakan maksimum. Gradien Fx di sebelah kiri dari X sama dengan A bertanda positif dan setelah melalui titik X sama dengan A, yaitu di sebelah kanannya. Gradien berubah menjadi bertanda setelah dia berubah, gradien berubah menjadi negatif. Demikian juga untuk titik X sama dengan B. Turunan pertama fungsi untuk X sama dengan B sama dengan 0 pada F turunan pertama dari B sama dengan 0. Artinya gradien fungsi di titik tersebut sama dengan 0. Karena gradien kurva di sebelah kiri X sama dengan B bertanda negatif dan kemudian setelah melampaui titik X sama dengan B, gradien kurva tandanya berubah menjadi positif. Maka fungsi X pada X sama dengan minimum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fakri. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu setiap fungsi f(x) dapat diselidiki apakah mempunyai titik-titik maksimum, minimum, atau titik belok dengan cara A. Mencari nilai X yang menyebabkan f(x) sama dengan 0. Nilai X diperoleh dengan mencari akar persamaan f aksen X sama dengan 0. B. Menyelidiki perubahan tanda yang mungkin terjadi di sekitar X. Bila akar dari persamaan f aksen X sama dengan 0 adalah A, maka perubahan tanda f aksen X dari positif menjadi negatif pada X sama dengan A menunjukkan
bahwa ada titik maksimum lokal di f aksen X pada X sama dengan A. Sebaliknya, jika f aksen X tandanya berubah dari negatif menjadi positif pada X sama dengan A, maka ada titik minimum lokal di fx pada X sama dengan A. Jika f aksen X tandanya tidak berubah pada X sama dengan A, yaitu dari positif dan tetap positif atau dari negatif tetap bertanda negatif, maka titik maksimum atau minimum pada fungsi X, fungsi fx tidak ada. Yang terdapat adalah titik belok. Next, terdapat dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa untuk X sama dengan A, turunan pertama fungsi di titik itu sama dengan 0, atau f aksen A sama dengan 0. Artinya, gradien fungsi di titik tersebut sama dengan 0 dan fx memiliki titik belok, yaitu titik A. Gradien fx di sebelah kiri X sama dengan A bertanda negatif, dan setelah melalui titik X sama dengan A, yaitu di sebelah kanannya, gradien tetap bertanda negatif. Demikian juga untuk X sama dengan B. Turunan pertama fungsi untuk X sama dengan B sama dengan 0 atau f aksen B sama dengan 0. Gradien kurva di sebelah kiri X sama dengan B bertanda positif. Dan kemudian setelah melampaui titik X sama dengan B, yaitu di sebelah kanannya, gradien kurva tandanya tetap positif. Maka fungsi fx pada X sama dengan B memiliki titik belok, yaitu titik B. Baik, selanjutnya yaitu terdapat pada gambar cara mendapatkan titik maksimum, minimum, atau titik belok dari fungsi Y sama dengan fx. Yang pertama yaitu cari turunan pertama fungsi dy per dx. Yang kedua cari nilai x yang menyebabkan dy per dx sama dengan 0. Misalkan dy per dx sama dengan 0 pada x sama dengan a. Yang ketiga yaitu selidiki nilai dy per dx di sekitar x sama dengan a. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sidik. Oke, kita akan membahas tentang contoh soal dari titik maksimum dan minimum turunan pertama. Yang pertama dari contoh soal yang pertama, tentukan titik maksimum dan minimum lokal jika ada dari fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 36x ditambah 4. Kita akan menyelesaikannya. Yang pertama kita harus mengetahui gimana cara mencari turunan pertama dari fungsinya. Fungsi dari turunan pertamanya. Jadi pakai fungsi dy per dx sama dengan 6x kuadrat tambah 6x min 36 sama dengan 0, itu sudah dipindahkan dari sebelumnya fungsi y-nya. Jadi 6x kuadrat ditambah 6x dikurang 36 sama dengan 0. Habis itu kita bagi 6 supaya x kuadratnya tidak ada angka. Jadi x kuadrat 6x bagi 6 x min x 36 bagi 6 min 36 bagi 6 min 6 sama dengan 0. Kita nyari bentuk sederhananya lagi, x tambah 3 x min 2. Itu didapat dari di angka berapa hasilnya 6 dan angka berapa kalinya dapat 6. Jadi dapat 3 dan 2. Jadi x tambah 3 x min 2 sama dengan 0. Jadi x turunan x pertamanya min 3 dan x keduanya sama dengan 2. Kita selesaikan lagi.
untuk setiap X kurang dari 3, dy per dx lebih dari 0, dan untuk setiap min 3, min 3 kurang dari X, kurang dari 2, dy per dx kurang dari 0, maka maksimumnya pada X min 3. Selanjutnya, untuk mencari minimumnya, untuk setiap min 3 kurang dari X kurang dari 2, dy per dx kurang dari 0, dan untuk setiap X lebih dari 2, dy per dx lebih dari 0, maka minimumnya pada X sama dengan 2. Dari contoh di atas, kita harus memperhatikan bahwa maksimum atau minimum pada X sama dengan A mengandung suatu pengertian bahwa F turunan pertama X sama dengan 0 bila Fx merupakan fungsi kontinu pada X sama dengan A. Yang kedua, Fx sama dengan 0 tidak selalu menunjukkan bahwa pada X sama dengan A terjadi maksimum atau minimum meskipun Fx dan F turunan pertama X kontinu di titik sama dengan A. Jadi, jika Fx dan F turunan pertama X kontinu di titik X sama dengan A 2, maka F turunan pertama X sama dengan 0 merupakan syarat yang diperlukan, akan tetapi bukan merupakan syarat yang mencukupi untuk titik maksimum atau titik minimum di titik X sama dengan A. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah turunan kedua. Apa itu turunan kedua? Turunan kedua dari suatu fungsi merupakan turunan dari turunan pertama suatu fungsi, atau turunan kedua dari suatu fungsi adalah suatu fungsi yang sudah diturunkan 2 kali. Kaidah-kaidah untuk turunan pertama berlaku juga untuk turunan kedua. Simbol yang digunakan untuk menunjukkan turunan kedua yaitu d kuadrat y per dx kuadrat, f kuadrat dalam kurung x, kemudian f turunan pertama xx, y turunan kedua, kemudian d kuadrat x dalam kurung y. Salah satu dari simbol di atas dapat dipakai untuk menunjukkan turunan kedua dari suatu fungsi. Turunan kedua dari suatu fungsi dapat digunakan untuk menentukan bagian kurva yang lengkung ke atas dan bagian yang lengkung ke bawah. Jika untuk X sama dengan A, turunan kedua F turunan kedua A nilainya positif, maka Y turunan pertama sama dengan Fx merupakan fungsi yang menaik di X sama dengan A, dan kurva Y sama dengan Fx dikatakan lengkung ke atas. Sebaliknya, jika turunan kedua F turunan kedua A nilainya negatif, maka Y turunan pertama sama dengan F dalam kurung A merupakan fungsi yang menurun dan kurva Y sama dengan Fx dikatakan lengkung ke bawah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkannya. Selanjutnya kita akan melanjutkan tentang langkah-langkah yang harus digunakan untuk mendapatkan nilai maksimum minimum suatu fungsi, yaitu syarat pertama, sering disebut sebagai syarat perlu atau necessary condition, atau orde pertama, yaitu dy per dx sama dengan 0. Dengan syarat pertama, maka langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, cari dy per dx dari fungsi y sama dengan fx. Yang kedua, cari nilai x yang menyebabkan dy per dx sama dengan 0. Misalkan pada x sama dengan a. Syarat kedua sering disebut sebagai syarat cukup atau sufficient condition, atau orde kedua, yaitu mencari turunan kedua
maksimumnya atau D kuadrat Y per DX kuadrat. Kemudian selidiki nilai D kuadrat Y per DX kuadrat pada X sama dengan A. Maka kesimpulan dari syarat-syarat tadi, pada orde pertama, titik maksimum DY per DX sama dengan 0, titik minimumnya DY per DX sama dengan 0, dan jika tesnya gagal, maka DY per DX sama dengan 0. Pada orde kedua, D kuadrat Y per DX kuadrat kurang dari 0 di titik maksimumnya. Di titik minimumnya pada orde kedua, D kuadrat Y per DX kuadrat lebih dari 0. Nah, dan jika tesnya gagal, maka D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan 0. Jadi, nilai maksimum dan minimum dapat dicari dengan memasukkan nilai X sama dengan A pada fungsi Y sama dengan Fx. Oke, kita beralih ke contoh soal pada turunan kedua. Dapatkan titik maksimum dan minimum lokal jika ada dari fungsi Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat dikurangi 5X tambah 2. Kita menggunakan fungsi dari turunan pertama, DY per DX sama dengan X kuadrat kurang 4X minimal sama dengan 0. Jika X kuadrat kurang 4X min 5 sama dengan 0, maka kita sederhanakan jadi X min 5, X plus 1 sama dengan 0, maka didapatnya X pertama sama dengan 5, X kedua sama dengan min 1. Jadi pada untuk rumus turunan kedua kan D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan 2X min 4. Untuk X min 1, maka D kuadrat Y per DX kuadrat kurang dari 0, jadi maksimumnya pada X min 1. Untuk X sama dengan 5, maka D kuadrat Y per DX kuadrat lebih dari 0, jadi minimumnya pada X min 5, X sama dengan 5. Jadi ini adalah bentuk dari kurva pada titik maksimum dan titik minimum lokalnya pada soal sebelumnya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu fungsi dengan dua variabel bebas. Pada kasus suatu fungsi dengan satu variabel bebas nilai ekstrim dapat dilukis dalam suatu grafik dengan dua dimensi. Titik maksimum dilukiskan sebagai puncak suatu bukit dan titik minimum sebagai dasar suatu lembah. Dengan dua variabel bebas, fungsi Z sama dengan Fx, Y merupakan bidang yang berada dalam ruang berdimensi 3. Meskipun titik maksimum digambarkan sebagai puncak bukit dan titik minimum dilukiskan sebagai dasar lembah. Akan tetapi, baik bukit maupun lembah di sini mempunyai sifat 3 dimensi, seperti yang ada di gambar berikut ini. Next. Selanjutnya yaitu jika f dengan fungsi dua variabel, grafik fx, y dinyatakan sebagai grafik dari persamaan z sama dengan fx, y. Syarat-syarat untuk maksimum dan minimum fungsi z sama dengan fx, y. Pada orde pertama, titik maksimumnya yaitu
f aksen x sama dengan f aksen y sama dengan 0. Dan pada titik minimumnya yaitu f aksen x sama dengan f aksen y sama dengan 0. Dan pada orde kedua, titik maksimumnya yaitu f aksen x kuadrat, f aksen y kuadrat lebih kecil dari 0. Dan titik minimumnya yaitu f aksen x kuadrat, f aksen y lebih kecil dari 0. Dan hasilnya yaitu titik maksimum f aksen x kuadrat, f aksen y kuadrat lebih kecil dari f aksen x y kuadrat. Dan pada titik minimumnya yaitu f aksen x kuadrat, f aksen y kuadrat lebih kecil dari f aksen maksud saya f aksen x y kuadrat. Perlu ditambahkan di sini bahwa mungkin bisa terjadi syarat orde kedua yang diperoleh menunjukkan bahwa fx kuadrat kali fy kuadrat sama dengan fxy kuadrat. Bila ini terjadi, maka kita tidak bisa mengeta apakah titik ekstrim tersebut maksimum atau minimum. Kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah fx kuadrat kali fy kuadrat lebih kecil dari fxy kuadrat. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus ini adalah tanda d kuadrat z tidak dapat ditentukan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Oke, selanjutnya yaitu contoh soal selanjutnya yaitu tentukan nilai ekstrim z sama dengan x tambah 2y dikurang e pangkat x kurang e pangkat y. Penyelesaiannya, turunan pertama dan kedua dari fungsi adalah f aksen x sama dengan 1 min x min pangkat x f aksen y sama dengan 2e dikurang 2e pangkat y. F aksen x sama dengan min x pangkat x f aksen y double sama dengan min 4e pangkat 2y f aksen xy sama dengan 0. Dengan syarat orde pertama 1 min e pangkat x sama dengan 0, 2e dikurang 2e pangkat 2y sama dengan 0. Dan penyelesaiannya adalah x sama 0 dan y sama dengan 1/2. Nilai turunan kedua pada x sama dengan 0, y sama dengan 1/2 adalah f aksen x double sama dengan min 1. F aksen y double sama dengan min 4e. Dan f aksen xy sama dengan 0. Karena baik f aksen x double maupun f aksen y double bertanda negatif dan f aksen x double dikalikan f aksen y double sama dengan min 1 dan min 4e besar dari 0. Maka z nilainya maksimum sebesar z sama dengan 0 tambah e dikurang e pangkat 0 dikurang e pangkat 1 sama dengan negatif 1. Selanjutnya latihan soal dan penyelesaiannya. Tentukan nilai minimum untuk fungsi fx sama dengan 6x kuadrat min x pangkat 3 pada interval min 1 besar dari x besar dari 3. Penyelesaiannya fungsi x fungsi fx sama dengan
6x pangkat 2 dikurang x pangkat 3 pada interval negatif 1 besar dari x besar dari 3. Nilai fungsi pada batas interval f negatif 1 sama dengan 6 negatif 1 pangkat 2 dikurang min 1 pangkat 3 sama dengan 6 tambah 1 sama dengan 7. F3 sama dengan 6 dalam kurung 3 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 3 sama dengan 54 dikurang 27 sama dengan 27. Nilai stasioner fungsi f aksen x sama dengan 12x dikurang 3x pangkat 2. 12x dikurang 3x pangkat 2 sama dengan 0. 3x di dalam kurung 4 dikurang x sama dengan 0. X sama dengan 0 atau x sama dengan 4. X sama dengan 0 di dalam interval, dicari nilai fungsinya. X sama dengan 4 di luar interval atau tidak, dicari nilai fungsinya. F dalam kurung 0 sama dengan 6 0 pangkat 2 dikurang 0 pangkat 3 sama dengan 0. Diperoleh F min 1 sama dengan 7, F2 sama dengan 16, F3 sama dengan 27. Jadi nilai maksimum adalah 27 dan nilai minimum adalah 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Fahri. Baik, selanjutnya yaitu latihan soal dan penyelesaiannya. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x dalam interval min 2 kurang dari atau sama dengan x kurang dari sama dengan 4. Penyelesaiannya yaitu f aksen x sama dengan 2x kurang 4. Syarat stasionernya yaitu f aksen x sama dengan 0, 2x kurang 4 sama dengan 0, dan hasilnya yaitu 2x sama dengan 4. Lalu kita bagi menjadi 4 bagi 2, yang hasilnya yaitu 2. Nilai stasioner yaitu f2 sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 kali 2, yang hasilnya yaitu 4 dikurang 8, dan hasil akhirnya negatif 4. F min 2 sama dengan min 2 kuadrat dikurang 4 dikali min 2, yang hasilnya yaitu 4 tambah 8, dan hasil akhirnya 12. F4 sama dengan 4 kuadrat dikurang 4 kali 4, hasilnya yaitu 16 dikurang 16 dengan hasil akhir 0. Nilai maksimumnya 12 dan nilai minimumnya yaitu negatif 4. Next. Baik, selanjutnya latihan soal selanjutnya. Tentukan nilai ekstrim dari Z sama dengan X kuadrat ditambah XY ditambah Y kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Langkah untuk menyelesaikan masalah ini adalah mencari dulu semua turunan pertama dan keduanya, yaitu F turunan pertama X sama dengan 2X ditambah Y dikurang 3, kemudian F turunan pertama Y sama dengan X ditambah 2Y, F turunan pertama XX sama dengan 2, F turunan pertama YY sama dengan 2, F turunan pertama XY sama dengan 1. Dengan syarat orde pertama berarti bahwa kita harus menyelesaikan persamaan F turunan pertama X sama dengan 0 dan F turunan pertama Y sama dengan 0 secara serentak, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 3, X ditambah 2Y sama dengan 0. Kemudian dari persamaan pertama didapat Y sama dengan 3 dikurang 2X. Substitusi di persamaan kedua menghasilkan 6 dikurang 3X sama dengan 0, sehingga X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1.
Jadi titik 2,-1 mungkin maksimum atau minimum. Syarat orde kedua menghasilkan F turunan pertama XX sama dengan 2, F turunan pertama YY sama dengan 2, sehingga F turunan pertama XX, F turunan pertama YY sama dengan 4, dan jelas nilainya lebih besar dari F turunan pertama XY kuadrat sama dengan 1. Jadi Z mempunyai nilai minimum dan di titik 2,-1 sebesar Z sama dengan -1. Oke, kita ke latihan soal keempat plus penyelesaiannya. Di sini terdapat maksimum dan minimum pada sebuah fungsi Y sama dengan fx. Soalnya, carilah titik ekstrim dari Y sama dengan X pangkat 3 min 9X kuadrat ditambah 24X tambah 12. Serta ujilah titik ekstrim tersebut yang mana merupakan titik ekstrim maksimum dan juga titik ekstrim minimum, serta cari juga titik beloknya. Next. Berikut penyelesaiannya dari Y sama dengan X pangkat 3 min 9X kuadrat ditambah 24X plus 12. Titik ekstrim sama dengan titik puncaknya. Jadi Y pada turunan pertama sama dengan 0. Kita beralih ke rumusnya, jadi Y turunan pertama ditambah 3X kuadrat dikurang 8X tambah 24, kita sederhanakan dibagi 3, jadinya Y pada turunan pertama sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Kita cari X pertama dan X keduanya, jadi X min 4, X min 2. Yang hasilnya X pertama sama dengan 4 dan X kedua sama dengan 2. Y turunan pertama, kita masukin X pertamanya di Y ini. Jadi 4 dalam kurung 4 pangkat 3 min 9 4 akar min 4 kuadrat ditambah 24 kali 4 ditambah 12 yang hasilnya sama dengan 28. Itu untuk Y pertama. Untuk titik yang ini, jadi 2 pangkat 3 dikurang 9 2 kuadrat ditambah 24 kali 2 ditambah 12 sama dengan hasilnya 32. Jadi titik ekstrim pada titik A sama dengan 4 di X-nya dan 28 di Y pertamanya. Dan titik B-nya itu 2 dan untuk Y-nya 32. Oke, selanjutnya. Setelah mengetahui titik A-nya tadi 428, X yang berarti 4, dan delta X sama dengan 0,5. Kita rumuskan lagi, X dikurangi delta X sama dengan 3,5. Itu pada Y turunan pertama sama dengan 3X kuadrat dikurang 18X ditambah 24 sama dengan 3 dikali X tadi, dapatnya 3,5 kuadrat dikurang 18, 3 kali 3,5 ditambah 24, yang hasilnya sama dengan min 2,25. Ini merupakan titik minimumnya. Yang kedua, itu X ditambah delta X sama dengan 4,5.
pada Y turunan pertamanya 3x kuadrat dikurang 18x ditambah 26. 3 kali 4,5 kuadrat dikurang 18 kali 4,5 ditambah 24 sama dengan 3,75. Ini merupakan titik maksimumnya. Jadi, titik A tadi di 4,28 X min 18, Y turunan pertama sama dengan 6 kali 4 dikurang 18. Lalu kita langsung ke Y pada turunan kedua, berarti 24 kurang 18 sama dengan Y turunan kedua kuadrat sama dengan 6. Jadinya Y di sini turunan keduanya lebih dari 0, yang berarti di sini titik fungsi minimumnya. Next, selanjutnya. Oke, kita tadi sudah mendapatkan titik min maksimumnya sebesar 3,75. Berarti di titik B ini 2,32. Kita ke Y turunan keduanya sama dengan 6X. Dikurang 8. Y turunan keduanya sama dengan 6 kali 2 dikurang 18 sama dengan 12 kurang 18 yang hasilnya min 6. Yang berarti buktinya turunan kedua kurang dari 0 itu merupakan maksimum. Selanjutnya. Dan juga tadi di soal dicari titik beloknya. Syarat mencari titik belok pada Y turunan kedua sama dengan 0. Y turunan kedua sama dengan 6X kurang 18. Yang berarti 6X kurang 18 sama dengan 0. Itu kita pisahkan angka dengan X-nya jadi 6X sama dengan 18. 18 bagi 6 jadi X sama dengan 3. X sama dengan 3 ini kita ke tadi soal yang di soal Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 9X pangkat 3 pangkat 2 ditambah 24X plus 12. Masukin angka X-nya, berarti 3 pangkat 3 dikurangi 9 kali 3 pangkat kuadrat ditambah 24 kali 3 ditambah 12, yang hasil akhirnya adalah 30. Yang berarti titik beloknya 3,30. Oke. Sekian. Saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, latihan soal berikutnya yaitu sebagai berikut. Suatu perusahaan kardus akan membuat kotak tanpa tutup dari karton berbentuk persegi berukuran panjang sisinya 12 meter. Pembuatan kotak dilakukan dengan cara memotong persegi-persegi yang ukurannya sama dari keempat sudutnya. Kemudian melipat sisi-sisinya ke atas. Tentukan ukuran pemotongan agar diperoleh kotak kardus dengan isi terbesar. Next. Baik. Bisa dilihat dari gambar berikut. Gambar A menyatakan karton dan gambar B menyatakan kotak kardus yang terbentuk. Misalkan X adalah ukuran sisi-sisi persegi dari keempat sudutnya. X di sini adalah ukuran pemotongan di keempat sudutnya. Setelah sisi-sisinya dilipat, maka terbentuk kotak dengan ukuran 12 min 2X, 12 min 2X, dan seperti gambar di samping. Pembahasannya yaitu menyusun fungsi volume kotak. V sama dengan luas alas kali tinggi. V sama dengan 12 dikurang 2X kali 12 dikurang 2X kali X. Vx sama dengan 144X dikurang 48X kuadrat ditambah 4X kubik. Fungsinya Fx sama dengan 144X dikurang
48x kuadrat ditambah 4x kubik atau pangkat 3. V aksen X sama dengan 144 dikurang 96X tambah 12X kuadrat, dan V turunan kedua X sama dengan negatif 96 tambah 24X. Yang kedua yaitu menentukan nilai maksimum fungsi Fx, maksud saya fungsi Vx sama dengan 144X dikurang 48X kuadrat tambah 4X kubik dengan syarat stasioner V aksen X sama dengan 0 menjadi 144 kurang 96X tambah 12X kuadrat sama dengan 0. 12X 12 dikali X kurang 2 dan dikali X kurang 6. Hasilnya yaitu X sama dengan 2, V sama dengan Vx sama dengan 6. Yang ketiga yaitu cek jenis stasioner dari X sama dengan 2V X sama dengan 6 ke turunan kedua. Untuk X sama dengan 2 menjadi V aksen 2 sama dengan negatif 96 ditambah 24 kali 2 yang hasilnya yaitu negatif 48 jenis maksimum. Dan untuk X sama dengan 6, V aksen 2 sama dengan negatif 96 tambah 24 dikali 6 hasilnya yaitu positif 48 jenisnya minimum. Artinya volume kotak akan maksimum pada saat X sama dengan 2. Jadi pemotongan sudut karton sebesar 2 meter akan memberikan volume kotak maksimum. Baik, daftar pustakanya yang kami ambil yaitu dari buku Hidayat Wahyu tahun 2011, Matematika Ekonomi edisi 2, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta. Sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih.